Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang sudah sudah diceritakannya dan yang belum katanya masih dimasukkan yang dulu dan bahkan minggu dari si pimpinan kami maksudnya wali aktif betul ya wali boleh ikut boleh nggak ikut nanti kalau rapat wajib ikut dalam jodoh ya, tapi mirip kok aja kok. Oh iya. Iya. Tapi ini pengalaman pertama apa kedua, ketiga? Iya. Enggak. Dua kali. Yang pembahasan. Baik. Kemudian sekarang berapa dulu? Berapa tahun? Perasaan di sini lah ya, nggak pengen bisa lagi. Enggak, tentunya di sini. Ya, tapi yang penting kan nanti kalau sudah nikah kan nggak boleh membandingkan dengan yang lama. Oh itu ya. Nah, sebenarnya, Enggak tinggal sama. Oh gitu. Kalau menjumpai. Iya. Kalau enggak ketemu enggak satu rumah terus. Lima tahun. Seusia saya pertama berarti ini. Nah, ini yang sudah pengalaman kan, yang belum pengalaman kan jadi pelajaran kan ya. Ini kita kan juga pengalaman. Jadi kita pesan bagi yang sudah pengalaman ya. Tentu nggak boleh membandingkan pasangan yang dulu dengan yang sekarang kan nggak boleh. Pasti orang itu punya kelebihan dan kekurangannya pasti. Nah, tapi dulu kan kita juga punya begituan. Nah, tidak ada masalah. Jadi masalah dulu itu. Tapi poliandri. Ya oke. Saya ucapkan selamat bagi yang
nikah, mudah-mudahan pernikahannya jadi pernikahan yang sakinah mawaddah. Nanti kita sharing hari ini bagi yang sudah dirapat, tadi sudah dicek kata-katanya, wali-walinya, kemudian setelah itu dengan perkawinan. Bagi yang belum rapat, sekali lagi datanya baru di entry, jadi sambung untuk entry sebagai catatan kunjungan perkawinan. Kenapa KUA itu harus melaksanakan perkawinan? Ini sebagai syarat harus mengeluarkan sertifikat bimbingan perkawinan. Di sekarang itu untuk bisa daftar nikah itu harus mendapat sertifikat bimbingan perkawinan. Itu harus di online, jadi di print kemudian di online kan. Begitu sekarang. Jadi kalau dengan nanti lihat nikahnya sana ada sertifikat bimbingan perkawinan. Itu yang harus kami lakukan. Bimbingan ini wajib harus diikuti oleh semua calon manten. Ada bimbingan itu yang dilakukan seperti ini, yang kecil, ada yang dilakukan dalam skop yang besar. Kayak kemarin itu kita mengadakan 15 pasang dari 35 muat ini. Ini insya Allah nanti rencananya akan setiap bulan itu 2 kali. Nah, kenapa pemerintah itu ingin punya program bimbingan perkawinan? Karena rupanya angka perceraian di Indonesia ini sangat banyak, sangat tinggi, terutama juga di Mesir. Jangan pengalaman nikahnya berapa tahun nikahnya yang pertama? 15 tahun. 15 tahun. Baik. 15 tahun. 15 tahun. Itu. Nah, ini kita ngambil pelajaran dari yang sudah pengalaman. Kira-kira yang berat nikah sehingga harus bisa dipopo kira-kira sehingga 5 tahun. Bahkan nggak apa-apa saya dengan kita ini, dengan yang belum nikah ini, dengan junior itu, apa kira-kira? Kalau kemarin kita mengatakan itu panjang pak, itu juga pak, para nama itu ada seperti itu. Ono sing teko pantura kene iku Pak. Nanti Pak. Ora bilang kan bojo pakai bolo sapi kira kowe kurang wae. Aku ngomong ora blas. Nah kira-kira menurut jenengan itu apa? Kira-kira itu yang dunia yang tahu itu loh. Apa yang berat ini? Kami sih ngapot ya. Kenapa kira-kira? Jadi rumah tangga itu kan memang selalu ada yang namanya perbedaan. Gesekan itu pasti ada. Saya yang sudah 22 tahun kan, untuk menyatukan karakter itu masih cari-cari. Dan apalagi beda negara, beda bahasa, beda budaya, kamu itu tak gampang menyatukan. Saya Pak Timur, istri, tahun menyatukan karakter itu masih cari-cari.
kemudian mengarah, kemudian mengarah. Saling ketemunya saling mencari benar toh. Wah nih punya rumah tangga itu tidak mencari siapa yang benar. Rumah tangga itu bisa mencari Gue mau kalani yo, mau kalani yo. Iya, yang mau nggak apa tapi yo. Sama saya, udah siap bermain ini. Mau nggak tadi ngomel ya? Di pasar itu soal ngomel. Wajah tahu marah ya. Ngomel itu mirip dengan marah. Enggak. Kelihatannya nggak bisa marah gitu. Oh, tenangnya kata-kata dulu. Tidak seperti ibu ya. Apa ya? Iya. Setuju. Ini malas gak perlu lama-lama kan? Kan gak boleh kan dia? Cukup ya. Ada pasangan itu marah itu nggak boleh melebihi sholat 5 waktu berikutnya. Jadi umpamanya itu kan di YouTube itu pernah nonton ya. Itu kan ada pengusaha dari sukses banget. Itu resepnya salah satunya adalah kalau marah tidak boleh melebihi sholat waktu. Jadi umpamanya libur marah, asar nggak boleh iya. Betul. Nah, yang saya rasakan juga begitu. Yang saya rasakan ketika ada masalah dengan istri, makanya terus sholat, habis itu terus cipika-cipiki, kemudian cipika-cipiki tahu? Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cipika-cipiki. Tapi sekarang istilahnya kan cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah itu ketika sudah dilakukan rasa marah bogor itu hilang. Jadi nggak perlu diri, waktu lakukan. Jadi sekali lagi. Dalam rumah tangga itu tidak selalu mencari siapa yang benar. Boleh jadi kita yang benar, tapi kalau benar itu kemudian kita ngotot, kita mau ngalah, saling ngototin, wah itu ya. Apalagi kalau kedua pasangan itu terus punya karakter rasional. Orang yang karakter rasional itu biasanya itu dia tidak gampang tidak gampang sakno, tidak gampang kasihan. Dia mikirnya itu benar dan salah. Ini benar, ini salah. Ini salah, ini benar, ini berarti salah. Itu orang yang pikirnya rasional. Nah, ini biasa nih hubungan itu gampang cekcok. Sampai selalu menghitung salah. Nah, contoh aku itu tugas, memang itu ya. Aku tugasku menyiapno kebutuhan ini. Tadi tugasku ya masak,
nyuci pakaiannya, ngertikan cukup itu. Ini mis, aku yang nyepak pakai makanannya saya kasihkan sudah selesai. Berarti aku mirip ya nggak apa-apa. Itu yang rasional. Saya pikirannya hanya apa mengatakan padahal buah suami itu gak ngomong. Tidak hanya sekedar itu, tapi harus menghadirkan hak. Benar tugas istriku menyiapkan makanan, tapi alangkah enaknya kemudian ditunggangi. Nah itu kan suami itu akan lebih. Nah, itu. Nah, makanya nanti kita berpesan yang pertama, sekali lagi dalam rumah tangga pasti banyak masalah, pasti yang kedua jangan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana saling mengerti, saling memahami, saling mengalah, ya. Saling mengalah. Yang penting berjuang rumah tangga harmonis itu yang paling penting. Masih terus menang terus oleh kok dijuni, iya enggak? Ya Allah. Yang penting itu utama rumah tangga harmonis. Yang kedua, yang perlu kita sharingkan di sini adalah bagaimana dalam rumah tangga itu, terutama laki-laki itu menjadi pembimbing seorang istri, pembimbing terutama dalam masalah di setuju ini. Kan sudah laki-laki itu membimbing itu berarti menasihati istrinya. Kalau istrinya keliru, dinasihati. Umpamanya istrinya keluar nggak pakai baju yang wajar, kan dikasih suara. Seperti kan? Umpamanya. Ada seorang istri punya teman, ya. Terus bujuk mau teman bawa teman laki-lakinya ke rumah. Nah itu kan enggak benar. Nah ini perlu dinasihati oleh suami. Ini dia nggak ngomong, pasangan. Tapi dari pasangan nggak perlu. Nah terutama urusan kita itu sholat lima waktu. Jangan sampai bolong. Menggap lima waktunya, insya Allah ya. Menggap ya lima waktunya. Menggap lima waktunya. Wajib. Kemarin saya sampaikan di bimbing itu, kenapa sholat lima waktu itu wajib kita lakukan. Selain itu secara ilmiah itu dengan sholat itu kondisi emosional kita terkendali. Kenapa? Ada penelitian di Amerika itu otak manusia, ada salah satu otak kecil manusia itu yang tidak bisa dialiri darah, hanya bisa dialiri darah ketika dalam kondisi sujud. Jadi kondisi sujud itulah ada organ satu-satunya yang dialiri darah dalam kondisi sujud. Apa fungsi otak kecil itu? Fungsi otak kecil itu adalah mengendalikan emosi, mengendalikan temperamen. Ketika orang itu sering sujud, maka otak kecilnya itu akan banyak teraliri darah. Kalau sudah teraliri darah,
tempatnya akan berkendali. Kita gampang ketika masih kita gampang marah. Itu fungsinya sholat. Kebalikannya, ketika orang itu kuat sudah, maka otak kecilnya itu tidak teraliri darah. Nah, kalau tidak teraliri darah, otomatis dia akan gampang temperamental, gampang emosi, gampang marah. Nah, itulah fungsinya kita sholat, untuk pengendalian emosi. Maka benar kita sholatlah tanpa paling faksyai. Sesungguhnya sholat itu mengendalikan kekuatan kecil dan tingkat termasuk emosi itu naik. Jadi aturan itu top dengan penelitian ilmunya. Saya juga terima sekali lagi kalau dan merupakan sholat. Ini syukur-syukur ditambahi sholat sunat. Terakhir yang perlu saya sampaikan, nanti setelah kalian menikah itu pasti hubungan suami istri sudah hafal urutannya mandi wajib setelah hubungan suami istri. Saya memang sholat langsung. Gimana? Gimana namanya? Orang tahu. Mandi wajib besar setelah orang laki-laki mengeluarkan mani. Itu urutannya gimana? Mandi. Iya, caranya. Caranya. Masnya. Loh, ini kan gak boleh lupa, gak boleh. Gimana? Ini pasti kan dia dilakukan kan nanti? Iya, gimana? Apa sih penting disiram pakai mulai? Giling-giling ya. Mencuci biasanya di tangan dulu. Punya niat yang penting ya, niat. Boleh diucapkan di dalam hati. Cuci tangan, kemudian mencuci setelah itu tangan dibasahi, digosok-gosokkan kepala, baru kemudian disiram sebelah kanan, kaki, sebelah kiri, lalu kemudian disiram semuanya. Itu urut-urutannya berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa sah kemudian yang penting nyemplung mulai? Biasa. Yang penting ada niat dan sekujur-kuju masa. Tapi kan nggak enak kadung ono sunah itu kan mengikuti sunnah. Kalau bisa kan mengikuti sesuai sunnah. Ini saya kira itu ya. Mohon ditambahin.
merasa sakit hati gitu ya, merasa nggak enak dengan siapapun sebenarnya. Pasangan kita tidak harus berpikir positif karena memang perasaan kita itu kan nggak menentu, karena mau bikin disayang kayak gitu dari mana pun dari pasangan kita harus nanti malah mereka dengan positif ya kayak saling komunikasikan terus komunikasikan jadi misalnya kan sebelum tidur gitu ya ini mereka kan yang katanya kalau kan ya bisa mengkondisi berarti kalau misalnya kayak panggilan atau dalam waktu bicara itu bawa masalah sebelah kali hanya pokoknya sampai sebagai duit itu karena mau rumah tangga itu kita bisa tidak saya ada di rumah jadi jangan sampai kita itu terus merasa rol dari pasangan kayak alasan saling gitu ya kita istri kita mulai keluar harus keluar sebaiknya kami makan dari karena bahkan isu ngomong kalau misalnya katanya sih explore di rumah jadi itu kalau makannya kita masih itu kalau mesti karena orang tua yang sudah apa kita sebagai anak harus berperan ya sehingga jangan kita harus ingat jadi karena pernikahan itu adalah hubungan keluarga juga harus bagus, Waalaikumsalam. Yang demikian kunjungan karena ujian hari ini kami ucapkan selamat untuk baru. Semoga nanti akad nikahnya lancar. Sekali saja pernikahannya Kak bulan kali ini sekali tarikan nafas deg-degan antara wiswaja saya ya sekali lagi semoga nanti pernikahannya salinan kalau ada Tuhan rezekinya lancar dan tidak punya utang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.